Wow. Di sini kalian bisa dapat semua koneksi, switch-nya bisa hot swappable, dan yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di depan kita sekarang guys, sudah ada dua buah keyboard terbaru dari Pressplay ID, yaitu this is Voyager, bacanya gimana sih? Voyager 68. Jadi ini adalah mechanical keyboard dengan jumlah keys sebanyak 68. Dan kalau kalian semua pada ngikutin, gue sendiri semenjak WFH sih lebih tepatnya, gue tuh banyak banget nyobain mechanical keyboard. Dan yang waktu itu yang pertama kali gue cobain adalah dari Pressplay. Waktu itu adalah Apollo 61 ya kalau nggak salah ya. Itulah pokoknya keyboard dari Pressplay juga. Dan semenjak waktu itu gue jadi jatuh cinta bisa dibilang sama mechanical keyboard yang minimalis, yang padahal sebelumnya tuh gue tuh yang tipe orang yang pakai keyboard yang selalu full size karena gue ngerasa gue perlu fungsionalitas daripada numpad. Tapi semenjak gue pakai mechanical keyboard, gue kayak oh wow, kan hidup lebih minimalis itu ternyata lebih seru. Dan sekarang adalah di depan gue ini adalah dua buah produk barunya mereka. Ada versi yang standar yang warna putih dan juga ada versi yang retro di kotak yang warna ungu ini. So yes, kita akan cekin di video kali ini. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, kita pindah ke kamera atas. Sekarang di bagian yang pertama, ini gue akan ngajakin kalian lihat yang warna putih dulu guys. Jadi dia ada dua warna, yang warna putih dan juga yang warna retro dengan cat yang berwarna ungu-ungu ini ya. Cat lagi warnanya. Nah yang warna putih guys, ini sebenarnya gue udah pakai. Gue udah coba colong start duluan. Gue udah pakai ini selama 3 hari dan harus gue akuin, gue suka banget sama keyboardnya. Ternyata keyboard minimalis itu bisa dibilang ya cukup aja buat gue pakai sehari-hari, buat gue ngetik, karena gue banyak ngetik script juga. Dan ini yang gue pakai yang Voyager 68 ini tuh warna putih, dia pakai yang red switch. Kalau kalian bisa lihat di kotaknya juga ada warna merahnya. Tapi dia ada dua pilihan warna, yaitu yang warna brown sama warna red, sama untuk kedua keyboard ini. Nah untuk yang warna putih kalian bisa lihat dari segi casing, ini semua juga standar 60% ya kalau nggak salah ya, kalau dipersenin ya. Jadi kalian 60% plus ada arrow keys. Jadi arrow keys sendiri adalah salah satu yang menjadi kendala gua sebelumnya pas gua make. Yes, jadi ini adalah keyboard Apollo 61 yang pertama kali gua pakai dari Pressplay. Ini bisa dibilang produk pertama mechanical keyboard mereka dan gua suka banget waktu itu. Pas gua waktu itu lagi work from home juga, jadi gua nggak bawa sama sekali setup gua di kantor. Gua bikin dari nol dan gua pakai si Apollo 61 ini dan gua bener-bener suka. Tapi memang kendalanya waktu itu adalah arrow keys. Jadi mereka tuh pakai yang tiga ini guys, jadi si arrow keys, dan tombol atasnya itu ada di ada di shift, ada di tandanya ya kalau nggak salah ya. Dan itu mesti diganti-ganti gitu, jadinya agak ribet. Tapi secara user experience gue demen banget. Ada shortcut buat Mac juga karena gue juga makainya Mac, dan so far sih so good. Sampai akhirnya gue nyobain juga beberapa keyboard lainnya, dan ini juga gue tetap pakai sebagai keyboard di setup yang ada di studio ini. Nah sekarang di yang Voyager 68 ini guys, mereka menggunakan desain yang baru, tadi 60%, total 68 keys. Ada pilihan buat 3 buah jenis koneksi. Jadi kalau kalian lihat di bagian samping ini ada dongle 2,4 GHz, ada Bluetooth, dan juga ada kabel. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini pakai USB Type-C juga, plus di bagian belakang kalau kita bisa lihat ini, dia ada kaki, ada 2 pilihan stand-nya. Nih, jadi satu yang panjang, satu yang kecil. Oke, itu untuk bagian yang putih yang case-nya. Keycaps-nya standar, ini adalah keycaps double shot ABS shine through. Jadi keyboardnya ini kalian bisa ada lampunya. Wait, gua hidupin sebentar nih. Nah, untuk warnanya, flicker banget di kamera, tapi ya kurang lebih warnanya seperti ini. Nanti gua akan mungkin bikin shot yang lebih dekat biar kalian bisa lihat. Ada pilihan warna yang sangat banyak, dan ini juga keyboardnya terang banget. Jadi ya untuk warna ya udah standar lah ya, sekarang udah semua keyboard udah pada pakai. Dan ini yang warna putih. Nah sekarang gua pengen unboxing yang retro edition ini, yang gua save buat video ini. Ini yang gue penasaran banget pengen cobain, karena ya yang putih gue udah colong start. Karena gue juga sebenarnya penasaran sih sama keyboard mechanical yang warna putih, karena gue sebelumnya belum pernah punya yang full white kayak gini. Dan gue juga sekarang lagi build setup baru pakai sebuah PC baru juga. Jadi ya sabar ya untuk videonya. Sekarang kita unboxing yang Voyager 68. Nah ini untuk boxnya guys.
Nah, bisa lihat semua di bagian belakang untuk history daripada Press Play, dia itu mulai tahun 2017. Dan mereka memang banyak bikin berbagai jenis aksesoris, ada dari wallet untuk edisi itu adalah everyday carry. Mulai ada mereka juga ada masukin kayak Bluetooth speaker, earphone, TWS, mouse, dan lain-lain semua ada. Nanti gua akan taruh aja linknya mereka di bawah. Oke, sip. Ini dia Voyager 68 Retro Edition, 68 key, jadi 68 key sama Gateron switch. Dia pakainya Gateron switch, tadi ada red dan juga brown, hot swappable. Wirelessnya tadi ada 2,4 GHz dan juga ada Bluetooth. Plus terakhir adalah macOS dan Windows compatible. Nah, Press Play kasih tahu gua kalau yang Voyager 68 ini tuh mereka desain dari nol untuk keycapsnya. Jadi bener-bener semua desainnya dari mereka sendiri dan kalian bisa lihat desainnya mereka nih dari kotaknya aja tuh udah keren banget. Sampai Haris juga tadi yang orang desain juga ngelihat kotaknya kayak wow, cakep gitu ya. Oke, sip. Langsung aja kita buka. Wow, nice. Look at that. Wah. Oke, gua keluarin dulu. Masih terbungkus plastik, guys. Oke, kita angkat semua. Nah, gimana, guys? Nice ya. Kombinasi, jadi keycapsnya ini dia menggunakan colorway-nya ungu, biru muda, dan putih. Dan di putihnya sendiri dia ada fontnya sendiri juga agak keunguan gitu. Dengan konsep mereka tadi, dengan sesuai dengan boxnya. Dan ini keycapsnya, yaitu menggunakan namanya PBT dye sub. Jadi ini yang katanya kalau gua Google, ini tuh sistem pewarnaannya tuh mesti direndam, guys. Dan ini juga, bedanya juga sama yang putih adalah dia itu nggak shine through. Jadi LED-nya tuh cuma di bagian bawahnya aja, which is kalau gua coba langsung hidupin aja kita ya. Nih, kalau kita hidupin. Nah, itu dia guys, LED-nya di bagian belakang. Jadi dia di background doang LED-nya. So nice. LED-nya juga terang banget dan juga soft banget sih di mata gua. Cuma emang kalau di kamera agak flicker sih ya. Nanti kita coba shot yang tanpa flicker. Semoga kalian bisa lihat. Layoutnya sama guys kurang lebih, tapi keycapsnya sekarang yang beda. Dan ini juga pakai switch yang brown, which is yang favorit gua sebenarnya in terms of switch. Jadi gua lebih tactile, sedangkan yang red sebelumnya ini tuh lebih linear. Nanti gue akan bikin sound testnya juga, tapi so far waktu gue pakai yang red, gue bingung loh kenapa. Karena gue suka gitu sama yang red. Sebelumnya gue nggak pernah suka sama mechanical keyboard dengan switch red, karena pertama kali gue beli Keychron K2, gue pakai switch red, gue nggak suka, ternyata gue jual lagi akhirnya. Dan pas gue nyobain yang brown, waktu itu di Apollo, pakai yang switch brown, itu gue jadi suka banget. Dan setelah itu gue coba yang brown semuanya. Terakhir gue pakai Keychron K8, K8, ya itu yang TKL itu juga brown switch-nya. Nah, di bagian dalam box kalian bisa lihat ada dapat kertas manual, which nanti kita akan cekin, dan dapat stiker. Wah, Voyager 68. Semua di-develop dari nol oleh Press Play. Kalau kalian bisa baca nih stikernya dari 2017 Press Play dan lain-lain. So cool ya, bener-bener temanya tuh on point banget, space. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, kita akan menemukan berbagai aksesoris tambahan. Nah, untuk kabel, kalau kalian beli yang ini, kita dapat kabelnya itu warna hitam. Kalau kalian beli yang warna putih, itu kabelnya juga dapatnya juga warna putih. Nanti gue coba cek. Terus di dalam aksesorisnya ini kalian dapat ada keycap spooler. Kemudian ada switch puller. Switch puller ini buat narik switch karena switchnya sendiri sudah hot swappable. Jadi kalian bisa ganti-ganti switchnya kalau kalian bosen misalnya sama Gateron Brown, kalian bisa beli switch lain buat langsung dimasukin aja. Dan terakhir kalian dapat si dongle 2,4 GHz-nya. Nah ini kalian bisa pakai ini buat ke komputer atau ke laptop kalian biar delay-nya lebih sedikit dibandingkan kalau kalian pakai Bluetooth. Jadi in terms of connection bisa dibilang ini lengkap banget dibandingkan sama beberapa merek lain kayak Keychron itu dia cuma ada Bluetooth sama kabel aja. Di sini kalian bisa dapat semua koneksi, switch-nya bisa hot swappable dan keycaps-nya udah PBT dye sub juga. Jadi dari segi build quality juga lebih bagus. Terus ini yang build quality body yang warna hitam kalian bisa lihat ini frame-nya juga memang pakai plastik sih. Nah frame-nya juga kurang lebih sama, ada stand juga di bagian belakang ini yang warna hitam yang retro ya. Oke, di bagian atas kalian bisa lihat untuk Bluetooth pairing petunjuknya. 3 mode Bluetooth pairing dan juga combination keys. Nah, macOS keys guys, kalau kalian beli yang retro itu juga kalian dapat
si keycaps cadangannya. Jadi keycaps cadangannya ini kalau kalian yang pakai Mac kayak gue, kalian bisa ganti. Dan sayangnya sih di yang putih biasa, yang standar itu kalian nggak dapet keycaps pengganti ini buat yang Mac. Tapi kalau gue sih di Mac gampang, tinggal diganti-ganti dikit aja, settingannya udah beres. Oke, nah gue cerita sedikit guys pemakaian gue kemarin 3 hari awal bersama si yang Voyager yang standar, yang putih ya. Jadi kalau kalian bisa lihat juga di yang versi retro ini kalian dapat media keys juga dari ASD FGH-nya. Nah, yang gue temukan adalah bagian volume up and down ini kebalik dia guys. Jadi yang volume up-nya tuh di G, volume kecilnya di H. Mungkin kalau kita kasih singkatan tuh kalau kayak volume kecil tuh shh, gitu kan, shh, gitu kan, H gitu kan. Kalau yang G tuh apa? Kemarin gue pikirnya apa ya? Kenceng, G gitu, G terakhir, biar volumenya naik. Nah, itu yang cara gue inget ya, tapi kalau yang di versi retro ini kalian dapat indexing ya, apa sih kalau kata bahasa mechanical keyboardnya, ya itulah pokoknya kalian dapat semua detail di sini. Untuk kontrolnya juga kalian bisa ganti tadi dengan keycaps yang Mac kalau kalian pakai Mac, dan untuk arrow keys-nya juga kalian dapat. Dan lucunya sih ada keycaps kayak gini-gini nih guys, ada yang bentuknya UFO, sama ada yang bentuk kayak antena satelit gitu ya, lucu sih. Nice. Dan untuk sound test sekarang gua akan share aja langsung ke kalian berikut untuk yang versi Gateron Red dan juga untuk yang versi Gateron Brown. Oke, so guys, that's it. Itu tadi untuk unboxing dan juga sound test daripada kedua keyboard barunya Pressplay ini, Voyager 68 Standard dan juga Retro Edition. Mereka akan launching bersamaan guys tanggal 4 Februari. Dan untuk harganya, harga normalnya itu mulai dari Rp1.049.000 untuk yang standar, sedangkan untuk yang retro itu lebih mahal Rp150.000 di Rp1,199 juta. Nah, tapi kalau kalian beli tanggal 4 Februari guys, selama seminggu ke depan itu bakal ada promo early bird, itu harganya lebih murah Rp100.000, jadi Rp959.000 untuk yang standar, Rp1.049.000 untuk yang versi retro edition. Oke, sip. Nanti kalian cek aja semua, linknya gue akan taruh di bawah. Dan thank you so much again buat Pressplay yang udah ngirimin kedua keyboardnya nih guys. Gue akan coba semaksimal mungkin. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, atau kalau kalian pengen review lengkap, boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah. Make sure juga di like dulu videonya. Kalau like-nya banyak, gue akan juga bikin video reviewnya. Oke, sip. Jangan lupa. Itu aja. Thank you so much udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, ditulis di bawah. Subscribe ke Best YouTube channel. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.